And new hasil tinju dunia hari ini cukup menggemparkan penggemar tinju dunia, yaitu dalam pertarungan di divisi kelas berat ringan antara Dmitry Bivol versus Artur Beterbiev dalam pertarungan ulang mereka guna perebutan gelar tak terbantahkan 175. Ya, Artur Beterbiev akhirnya merasakan kekalahan untuk pertama kalinya, yaitu kehilangan gelar juara kelas berat ringan yang tak terbantahkan dari penantangnya Dmitry Bivol dalam pertarungan ulang mereka pada hari ini. Bivol yang saat ini berusia 34 tahun menggunakan kecepatan tangannya yang cukup superior, pukulan kombinasi dan gerakannya untuk bertinju dan meraih menang angka. Beterbiev memiliki momen-momennya, yaitu mendaratkan pukulan keras saat dia bisa menggapai Bivol, tetapi ia tidak bisa keluar dari ring dengan cukup baik. Itu adalah pertarungan yang mungkin seharusnya seri, tetapi hasilnya baik karena menguntungkan Bivol. Setidaknya sekarang para penggemar dan promotor Eddie Hearn yang mengeluh tentang pertarungan sebelumnya tidak akan membuat keributan. Ya, kini mereka menang. Dmitry Bivol sukses membalas dendam dengan ganti membuat cacat rekor Artur Beterbiev yang sebelumnya tidak terkalahkan untuk menjadi juara dunia sejati di kelas berat ringan yang baru. Laga perebutan gelar juara dunia Undisputed 175 ini menjadi duel utama gelaran Riyadh Session pada hari ini di Arab Saudi. Kejutan besar tersaji dari hasil tinju dunia yang mempertemukan Beterbiev versus Bivol, di mana Bivol selaku penantang berhasil mengalahkan Beterbiev yang bertindak sebagai sang juara tak terbantahkan di 175. Kemenangan Bivol atas Beterbiev diraih dengan cara yang tidak mudah dan tidak gampang. Dia harus meladeni adu pukul sepanjang 12 ronde lamanya melawan monster KO Beterbiev. Anda bisa bayangkan. Pada akhirnya Dmitry Bivol bisa meraih kemenangan lewat majority decision. Juri yang bertugas saat itu memberikan skor kemenangan 114-114 yaitu seri, 116-112 dan 115-113 bagi kemenangan Dmitry Bivol. Dengan hasil itu, Bivol telah sah menjadi juara dunia tak terbantahkan di kelas berat ringan sebagai juara yang baru, yang merebut 4 sabuk juara yang sebelumnya dipegang Beterbiev yang telah mengalahkan dalam pertemuan pertama mereka. Kini Dmitry Bivol lah yang berhak menjadi pemegang sabuk-sabuk itu. Bivol telah menenteng sabuk juara 175 versi WBA, WBO, WBC, dan IBF, dan hasil laga ini tentu disambut gembira oleh Bivol. Pasalnya, dia bisa menebus kekalahan yang katanya kontroversial yang didapatkan pada duel mereka pada pertama kali. Untuk diingat bahwa Dmitry Bivol dan Beterbiev sudah pernah bersua sebelumnya, tepatnya duel pertama antara kedua petinju tersebut terjadi 13 Oktober di tahun kemarin. Meski cukup mendominasi, Bivol dinyatakan kalah lewat keputusan angka. Hal itu berhasil ditebus petinju asal Rusia itu pada pertemuan kedua ini. Dia benar-benar menegaskan dominasinya atas Artur Beterbiev. Pada ronde-ronde awal, Bivol fokus membuat Artur Beterbiev terkurung. Ia begitu aktif memberikan tekanan kepada sang mantan juara dunia. Sempat menurun di ronde ketiga sampai 6, Bivol berhasil bangkit pada ronde ke-7. Ia melancarkan kombinasi pukulan kepada sang lawan. Bivol berjuang memegang kendali dan tempo pertarungan yang direbut oleh Beterbiev. Petinju kebanggaan Rusia ini sepertinya telah belajar dari pertemuan mereka sebelumnya. Dia dengan sekuat tenaga memastikan bahwa Beterbiev tidak bangkit pada ronde-ronde akhir. Bivol berusaha mempertahankan tempo dan irama yang dibangunnya sejak ronde ke-7. Pertarungan ini bisa dikatakan kurang dramatis karena sebagian besar melibatkan Bivol yang bergerak di sekitaran ring, melemparkan pukulan cepat dan kemudian merangkul Beterbiev ataupun berlarian di sepanjang ring itu. Akan lebih menarik bagi para penggemar untuk menonton jika Bivol berdiri dan bertarung, tetapi tentu itu bukan gaya Bivol. Dia suka bergerak. Semua gerakan yang digunakan Bivol tentu membuat Beterbiev tidak mungkin melepaskan pukulannya, dan ketika Bivol tepat di depannya, dia tidak cukup banyak menyerang. Ia hanya menunggu momen dan waktu yang tepat dan Bivol mampu melancarkan serangannya.
Pada ronde ke-12, Artur Beterbiev berhasil meninggalkan gaya bertarungnya yang hati-hati dan menghajar Bivol pada ronde itu. Jika saja Beterbiev bertarung seperti itu pada ronde-ronde sebelumnya, pertarungan itu tentu saja akan menjadi pertarungan sepihak. Bivol kemungkinan besar akan tersingkir karena mata kirinya rusak hanya karena satu ronde tersebut. Dia tampak tertekan saat pertarungan berakhir. Pada akhirnya, perjuangan Bivol tidaklah sia-sia, yaitu dengan dinyatakannya menang angka atas Beterbiev yang juga begitu terlihat percaya diri jika dia akan menang. Namun, Bivol lah yang pada akhirnya dinyatakan sebagai pemenang dan bisa pulang ke Rusia dengan membawa 4 sabuk juara kelas berat ringan yang telah menjadi impiannya. Dengan kemenangan itu, Bivol dan Beterbiev kemungkinan besar akan bertemu dalam pertarungan ketiga ataupun trilogi berikutnya. Turki Al-Alsik yang akan memutuskan apakah dia akan dan ingin ke arah tersebut. Setelah pertandingan ulang yang membosankan hari ini, akan lebih baik lagi sebetulnya bagi publik tinju jika Turki Al-Alsik mengambil arah yang berbeda dengan meminta seorang Galbandera Roja David Benavides untuk menantang Bivol untuk memperebutkan 4 gelarnya. Jelas dan tentu saja, promotor Bivol Eddie Hearn kemungkinan akan mencoba untuk meyakinkan Turki Al-Alsik untuk mengesampingkan trilogi dengan Beterbiev yang berikutnya fokus pada pertarungan melawan Benavides ataupun bahkan Canelo Alvarez. Namun, bintang Meksiko itu, Canelo, saat ini sedang sibuk untuk melawan Terence Crawford berikutnya. Jadi tentu dia bukan pilihan yang layak tahun ini sampai Al-Alsik dapat menegosiasikan pertarungan pada bulan Desember yang tentu saja melibatkan Dimitri Bivol. Melihat gaya permainan Bivol, publik tinju kini bisa menilai bahwa apapun gelar yang dipegang dari Dimitri Bivol, dia bukanlah sosok petinju yang ditunggu penampilannya untuk bertarung. Sebab Bivol mempunyai gaya bertinju yang membosankan, yaitu dengan bergerak maju mundur sambil melepaskan pukulan kemudian berlari. Memang ini tidak ada larangan dan diperbolehkan, tetapi bagi penggemar tinju sejati, gaya seperti itu tentu saja sangat tidak ingin dilihat. Jadi, kalaupun menunggu Bivol bermain, itu hanyalah menunggu gelarnya pindah tangan. Sudah terlalu banyak buktinya bahwa banyak petarung kelas atas yang tak terkalahkan atau sebagai pemegang gelar juara dunia, namun penampilannya kurang diminati oleh penggemar tinju. Lihat saja yang baru bertarung tadi, Shakur Stevenson, yang hampir selalu diberi sorakan saat dia bertarung. Kemudian juga seorang Devin Haney. Penggemar tinju sejati ingin penampilan seorang petarung yang betul-betul berjiwa gladiator yang bisa menjatuhkan lawan. Harus diakui bahwa kemenangan KO adalah klimaks bagi penggemar tinju. Nama seorang Gervonta Davis adalah contoh yang nyata. Berbagai kemenangan KO, yaitu dengan rasio kemenangan KO yang cukup tinggi, membuat penampilan seorang Gervonta Tank Davis selalu ditunggu-tunggu oleh para penggemar tinju dunia. Ya, akankah kemudian Bivol juga termasuk salah satu petinju yang membosankan? Tulis komentar Anda.